Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illahu wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segenap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkah rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, yakni masjid, dalam rangka memenuhi panggilannya, seruannya, perintahnya, yakni melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan sholat Jum'ah yang kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada manusia terbaik di muka bumi ini. Sejak bumi dibentangkan, manusia dilahirkan mengisinya. Dialah manusia terbaik yang menjadi penutup para nabi. Beliau adalah nabi dan rasul untuk kita, panutan kita umat Islam, dan nabi dan rasul untuk seluruh manusia akhir zaman yang hidup pada saat ini seluruhnya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita umat Islam bisa mengikuti petunjuknya, berintiba pada sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kelak kita semua tercatat sebagai pengikutnya yang taat kepada baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah. Negeri kita adalah negeri yang indah, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dihuni oleh jutaan manusia, penduduk yang beraneka ragam. Mereka berbeda-beda sukunya, etnisnya, mereka berbeda-beda bahasanya, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang beraneka ragam. Sejatinya mereka adalah diciptakan dari satu orang. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam, dan Adam Allah ciptakan dari tanah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan unsa perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku, berlainan suku dan bahasa. Apa tujuannya? Kelanjutan ayatnya mengatakan lita'arofu, agar kalian saling mengenal, agar kalian saling berinteraksi, agar kalian saling bermuamalah. Tentu saja ketika manusia sebagai makhluk sosial, mereka harus tidak mau tidak mereka membutuhkan interaksi dengan manusia yang lainnya. Terbentuklah sebuah masyarakat. Dalam interaksi tersebut dibutuhkan aturan yang bisa adil terhadap mereka semua. Aturan ini tentu saja tidak Allah berikan kepada manusia untuk mengaturnya sendiri,
namun Allah sendiri yang mengaturnya, karena dialah pencipta kita, pengatur kita, Rabb kita. Dialah yang berhak mengatur, dialah Musarri yang berhak memberikan syariat, mengatur manusia seluruhnya. Sehingga sejak manusia dilahirkan, banyak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-negara hingga saat ini. Allah telah menurunkan nabi-nabi dan rasulnya yang membawa syariat, aturan dari Allah untuk mengatur interaksi di antara mereka. Karena jika interaksi itu diserahkan kepada manusia, akan berujung nestapa, kehancuran, karena manusia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Maka hukum yang ada haruslah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar ini, syariat, aturan, nizam yang Allah turunkan kepada manusia bukanlah pengekangan, tapi merupakan kebutuhan kita sendiri, kebutuhan manusia yang secara fitrah memang membutuhkan aturan-aturan itu untuk berinteraksi antar sesama manusia, untuk berinteraksi antara dirinya dengan penciptanya, dan untuk berinteraksi antara dirinya dengan dirinya sendiri. Sehingga hukum-hukum itu mengatur segala hal, tibyanan likulli syai'in, menerangkan segala sesuatu. Hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah, 14 abad yang lalu di kota Mekah lahirlah seorang manusia terbaik, manusia terbaik di muka bumi, yang dilahirkan untuk manusia menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beliau adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa syariat terakhir, menyempurnakan syariat-syariat Rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Beliau ditentang karena manusia hidup dalam masa-masa jahiliyah. Mereka menentangnya, tapi Rasulullah tetap gigih mendakwahkan kebenaran yang datangnya dari Allah sebagai rahmat bagi manusia, meskipun kebanyakan orang tidak menerimanya. Singkatnya, akhirnya Rasulullah Muhammad, Nabi kita, berhasil mendakwahkan Islam, dan Islam bercokol di muka bumi ini dengan kemenangan, dan setan berputus asa ketika di masa-masa akhir dakwahnya Rasulullah dan para sahabat generasi terbaik di muka bumi ini mendakwahkan Islam dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Kemudian di masa-masa selanjutnya, pada saat haji wada, haji perpisahan, turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untukmu din, sistem hidup, aturan hidup, terjemahan bahasa Indonesianya agama. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Nikmat, syariat ini adalah nikmat karena kita manusia membutuhkannya. Secara fitrah manusia sungguh membutuhkannya. Wa raditu lakum Islam madinah, dan telah aku ridhoi Islam menjadi din, sistem hidup, agama bagimu. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, syariat Islam, aturan-aturan Islam, para ulama mengelompokkan di dalamnya ada hal-hal yang pokok, hal-hal yang usul, yaitu hal-hal yang menjadi penopang keberadaan agama Islam itu sendiri dan ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya. Dalam hal ini tidak ada satu mazhab pun yang berbeda. Semua sepakat karena perkara-perkara yang usul dilahirkan dari sumber yang qat'i. Jika dari sumber Al-Quran sudah pasti penunjukannya, karena Al-Quran pasti sebutnya sudah qat'i, karena dia diriwayatkan secara mutawatir, bukan hanya sahih tapi mutawatir. Mutawatir artinya yang meriwayatkannya dari sejak Nabi, para sahabat, kemudian berganti ke generasi tabi'in, kemudian berganti ke generasi tabi'un tabi'in, mereka banyak sekali. Quran yang sampai pada kita seluruhnya mutawatir, diriwayatkan secara mutawatir, turun temurun dari orang per orang yang banyak sekali jumlahnya, sehingga mustahil mereka berbohong dan mustahil ada kepalsuan di dalamnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, akan tetapi ada perkara-perkara yang furu',
perkara-perkara yang cabang, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah dalam Al-Quran tidak memperincinya, diserahkan kepada para sahabat untuk berijtihad. Umar bin Khattab memperlakukan tanah Fadak berbeda dengan ijtihadnya Abu Bakar, padahal mereka berdua termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua adalah sahabat terbaik di antara para sahabat yang lainnya, sehingga terpilih sebagai khalifah pertama dan kedua. Mereka berdua adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Dalam perkara-perkara yang furu'iyah nanti akan muncullah khilafiyah, perbedaan-perbedaan pendapat di bidang fikih. Fikih adalah pemahaman, al-fikhu al-fahmu. Fikih adalah pemahaman orang yang berijtihad. Maka muncullah mazhab-mazhab di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka berakidah satu, yakni yang lurus ahlus sunnah wal jamaah. Namun mereka punya pemahaman yang berbeda-beda dalam perkara-perkara yang furu'iyah, bukan perkara-perkara yang usul. Kita sholat Jum'ah 2 rakaat sudah qat'i di kalangan mazhab manapun, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada perbedaan di antara mereka. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, qat'i dalilnya, subutnya, qat'i juga dilalahnya, sehingga mazhab manapun tidak akan berijtihad atas hal tersebut. Namun dalam perkara-perkara yang furu', cabang, teknis, terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan mazhab, dikarenakan salah satu dari dua hal. Jika subutnya tidak qat'i atau dilalahnya penunjukannya tidak qat'i, maka para ulama mujtahid mereka akan berijtihad. Agar umat yang tidak bisa berijtihad, mereka cukup mengikuti pendapat dari fatwa-fatwa mereka. Imam-imam mazhab di kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang dengan segala daya dan upayanya menentukan hukum fikih meskipun berbeda-beda, karena sejatinya dibolehkan untuk berbeda pada perkara-perkara yang bukan perkara usul, tapi hanya perkara-perkara cabang saja. Hal tersebut karena jika subutnya tidak qat'i, tapi di dalahnya qat'i, penunjukannya qat'i, maka harus ada ijtihad. Atau di dalahnya, penunjukannya, matannya, maksud tersirat dari ayatnya tidak qat'i, meskipun subutnya qat'i, atau hadisnya sahih misal, tetap harus diijtihadi oleh para ulama mazhab, sehingga lahirlah pendapat-pendapat fikih yang berbeda-beda di kalangan para ulama mazhab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang paling penting dari semua ini bagi kita yang hidup jauh dari fase mereka adalah bagaimana sikap kita terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Para ulama salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam mazhab memberikan suri tauladan kepada kita agar masyarakat penduduk kita damai meskipun berbeda-beda dalam hal tersebut. Yakni yang pertama, tidak ada satupun hasil ijtihad yang qat'i. Artinya bersifat zon, bersifat dugaan, perkataan yang masyhur dari mujtahid mutlak Al-Imam As-Syafi'i. Beliau mengatakan, jika kalian nanti menemukan dalil yang lebih kuat dari pendapatku, maka itulah mazhabku. Maka sikap kita, jadikan pendapat tersebut hanya untuk pegangan amaliyah kita, hanya untuk pegangan ibadah kita, hanya untuk pegangan kaifiat ibadah kita, tanpa kita boleh menyalahkan pendapat-pendapat yang berbeda mazhab, pendapat-pendapat yang berbeda dengan kaifiat kita dalam kunut, dalam telunjuk ketika tasahud,
dalam niat dan sebagainya. Memang seperti itu adanya dalam agama ini. Maklumun minad din bidarurah. Mereka paham itu sehingga mereka hidup rukun meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam bacaan Al-Quran, dalam wudu, dalam ibadah sholat, kurban, dan rincian-rincian dari amaliyah-amaliyah kita, rincian-rincian dari kaifiat ibadah kita, sehingga sikap yang paling bijak bagi kita adalah meniru mereka tanpa boleh menyalahkan pihak yang berbeda. Gunakan untuk keyakinan diri sendiri bahwa inilah yang saya ikuti, dan pendapat orang lain yang berbeda, pendapat kelompok lain yang berbeda, tidak boleh sekalipun kita salahkan, tidak boleh sekalipun kita sesatkan, selama mereka semua berakidah lurus, yakni ahlu sunnah wal jamaah. Di luar akidah ahlu sunnah wal jamaah jelas-jelas penyimpangan. Mengaku ada Nabi setelah Rasulullah, jelas itu masalah bukan dalam perkara furu'iyah, tapi itu dalam perkara akidah, di mana akidah harus sama. Dan mazhab di kalangan ahlus sunnah wal jamaah tidak ada yang berbeda tentang akidah, tidak ada yang berbeda tentang usul-usul pokok-pokok dalam agama. Perbedaan di antara mereka hanyalah dalam perkara-perkara yang furu'iyah saja. Inilah sikap kita, sikap ahlus sunnah wal jamaah yang terdidik. Kitalah yang meneruskan perjuangan generasi terbaik, yakni generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Islam ini, keberagaman ini, kerukunan ini di lingkungan kita, jika bukan kita yang menjaganya, jika bukan kita yang bertanggung jawab atas perekat uhuwah Islamiyah, tidak ada lagi, kita tidak bisa serahkan kepada orang-orang di luar agama kita. Uhuwah adalah tali perekat yang paling kuat. Tidak ada yang paling kuat selain uhuwah Islamiyah. Tidak ada ikatan yang lahir di antara manusia yang paling kuat kecuali ikatan seiman. Ikatan antara kita yang berpaham akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita tumbuh kembangkan di masyarakat sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, menjadi perekat, menjadi pemisah, menjadi pendamai jika ada di antara saudara-saudara kita bertengkar hanya gara-gara perkara yang furu'iyah, hanya bertengkar gara-gara perkara yang khilafiyah. Sesungguhnya hal tersebut seharusnya sudah berlalu, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjaga hal tersebut sehingga di kemudian hari lingkungan kita menjadi damai, lingkungan kita menjadi tentram dalam perbedaan-perbedaan yang menambah perbedaan dari keragaman-keragaman yang ada, dari keragaman-keragaman bahasa, etnis, latar belakang pendidikan, dan latar belakang yang lainnya. Maka ini menjadi salah satu perbedaan pula. Perbedaan pemahaman dalam hal fikih tidak menjadi penghalang kita dalam uhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Sesungguhnya jika kita ini saling menghormati perbedaan, punya adab dalam mensikapi perbedaan, dan saling menasehati jika temannya berbuat salah, dan beriman kepada Allah, maka kita mendekati gelar yang pernah Allah sematkan kepada generasi terbaik umat ini, di mana dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khairu ummat, kalian ini adalah umat terbaik, uhrizat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaha sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami duduk bersimpuh di tempat yang Engkau muliakan, di tempat terbaik di muka bumi ini, memohon kepadamu, satukanlah hati-hati kami, kuatkanlah akidah kami di zaman fitnah ini, tetapkanlah kami dalam iman dan takwa kepadamu, luruskanlah niat kami ketika beribadah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkan perkenan kami, doa kami, mudahkanlah ikhtiar kami, tetapkanlah kami semua dalam keimanan dan ketakwaan dan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jauhkan musuh-musuh yang akan menggerogoti keimanan kami dan selamatkan jiwa kami, selamatkan keimanan dan keislaman kami hingga hari akhir nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi. Fadhkurullaha yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.